Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 13 April berjudul Benteng untuk Tuhan. Ayat intinya diambil dari Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Banyak orang pada zaman Kristus, sebagaimana juga pada zaman ini, yang atasnya kuasa setan tampak telah dipatahkan. Dengan anugerah Allah, mereka dilepaskan dari roh-roh jahat yang telah menguasai jiwanya. Mereka bergembira di dalam kasih Allah, tetapi sebagaimana pendengar di tempat yang berbatu-batu, yang terdapat dalam perumpamaan itu, mereka tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Mereka tidak menyerahkan diri mereka setiap hari kepada Tuhan, agar Kristus dapat tinggal dalam hatinya. Dan bila roh jahat itu kembali, dengan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, mereka sepenuhnya dikuasai oleh kuasa setan. Apabila jiwa menyerah kepada Kristus, suatu kuasa yang baru melingkupi hati yang baru. Suatu perubahan terjadi yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Itulah pekerjaan yang luar biasa, membawa unsur-unsur yang luar biasa ke dalam keadaan manusia. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri, yang diadakannya di dalam suatu dunia yang memberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Suatu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga kuat terhadap serangan iblis. Kecuali kita menyerahkan diri ke dalam pengawasan Kristus, maka kita akan dikuasai oleh si jahat itu. Kita tidak dapat mengelakkan apakah kita berada di bawah kuasa yang satu atau yang lain dari antara 2 kuasa besar yang bergumul untuk menguasai dunia ini. Tidak perlu kita dengan sengaja memilih melayani kerajaan kegelapan supaya berada di bawah kuasanya. Hanyalah dengan melalaikan persekutuan kita dengan kerajaan terang. Jika kita tidak bekerja sama dengan utusan-utusan surga, iblis akan memiliki hati itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemanjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita berpisah dengan setan. Tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah, melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa adanya pengenalan secara pribadi dengan Kristus dan hubungan yang terus-menerus, maka kita berada di bawah naungan musuh itu dan akan melaksanakan perintahnya hingga akhir dunia ini. Pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti suatu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 346 dan 347. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih
melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang benteng pertahanan kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diajarkan untuk boleh menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk senantiasa terhubung dengan Engkau, sehingga kami boleh dapat melawan segala akibat-akibat buruk dari dosa, cinta diri, pemanjaan diri, dan terhadap semua godaan-godaan setan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.